Shalom saudara, selamat pagi saudara. Wah, hari yang penuh dengan gairah buat hidup kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita memasuki musim penggenapan. Ini adalah saatnya saudara akan terheran-heran dari sekian waktu lama sejak Allah berfirman. Dan firman-Nya itu telah ada. Dan pada masa saudara ini digenapinya. Saya mengajak kita untuk berdoa lebih dahulu sebelum saya akan lanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Karena ini adalah bagian daripada arahan profetik. Tetapi yang disebut dengan musim penggenapan. Di mana saudara bukan hanya mendapatkan janji-janji Tuhan apa yang akan terjadi. Tetapi itu akan terjadi pada masa hidup saudara. Mari saja kita berdoa lebih dahulu kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan dari waktu ke waktu. Sehingga kami bukan hanya diteguhkan oleh Tuhan, tapi diberikan kepastian bahwa apa yang Kau perkatakan kepada hidup kami, itu akan digenapi pada masa hidup kami. Kami siap bagi Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tahu bahwa Engkau terus bekerja di dalam hidup kami. Di dalam diri kami. Agar tujuan dan rencanamu terwujud di dalam hidup kami. Lewat hidup kami. Pada masa hidup kami. Terima kasih. Karena ini juga berdampak kepada orang lain. Dan berdampak kepada keturunan demi keturunan. Generasi demi generasi. Kami siap saat ini Tuhan. Bawa kami terus dalam perjalanan rohani ini. Sehingga segala sesuatu bukan hanya menjadi clear, menjadi jelas. Tetapi lebih daripada itu. Kami diberikan kepastian. Bahwa itu akan digenapi. Diwujudkan. Menjadi realita. Pada masa hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Minggu lalu saya sampaikan satu contoh bagaimana itu menjadi realita kehidupan buat saudara yang diambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32. Kita kembali lagi pada Kejadian 32 di mana cerita tentang Yakub. Minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa kadangkala kita tidak menyadari. Kita tidak tahu bahwa surga telah terbuka buat hidup kita. Intervensi Allah makin nyata dalam hidup kita. Dan memang realita Allah itu telah terjadi pada diri. Tetapi saudara memiliki persoalan demi persoalan. Saudara hanya bisa melihat persoalan yang datang dari luar. Menyerang hidup saudara. Menjadi persoalan buat hidup saudara. Sama seperti yang dialami oleh Yakub. Dia memiliki persoalan dengan Esau. Yang peristiwanya 20 tahun yang silam. Dia memiliki persoalan dengan Laban. Dia menyangka, dia membutuhkan Tuhan untuk masalah demi masalah itu. Tapi dia tidak tahu, dia tidak menyadari. Apa yang sudah terjadi pada dirinya. Bahwa dirinya itu seperti kunci. Seperti apa yang dikatakan di dalam Kejadian 28. Kejadian 28. Dia mengatakan demikian. Ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dia bilang rumah Allah. Kemudian dia katakan lagi di sini. Di ayat yang ke-17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Dia berjumpa dengan Allah. Dia berjumpa dengan para malaikat. Dia melihat semuanya. Ini rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Lalu pertanyaannya apa? Siapa yang dan dari mana kuncinya diperoleh Yakub? Hidup Yakub sudah menjadi kunci. Kapan saja dia tidak perlu ketok pintu. Tok 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 tok. Kalau engkau punya kunci, engkau tidak perlu ketok pintu. Engkau tinggal masuk. Karena engkau adalah orang yang legal, bukan ilegal. Orang yang sah.
Orang yang berhak untuk memasuki dan berjumpa dengan pemiliknya. Allah sendiri. Kadang-kala engkau berada pada posisi seperti itu. Engkau tidak tahu apa yang telah terjadi pada hidupmu. Engkau masih merengek-rengek seperti anak-anak kecil. Meraung-raung. Dan kau ngotot untuk meminta supaya terjadi intervensi Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yakub. Mari saja kita untuk melihat sekarang Kejadian 32 ayat 22 kita akan lanjutkan. Sebab semuanya yang saya ceritakan tentang Yakub ini, tentang pekerjaan Allah, itu akan terjadi pada hari-hari sekarang ini dalam hidupmu, melalui hidup saudara di dunia ini. Kita lihat di sini ayat yang ke-22, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, maksudnya makhluk itu, orang itu, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumur. Dia bilang, sebab kau telah bergumur melawan Allah, bergulat melawan Allah dan manusia, dan kau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, hari yang baru, ketika ia melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Malam itu, ketika Yakub belum memperoleh jawaban dari Tuhan, dan dia tidak akan memperoleh jawaban dari Tuhan. Malam itu, ketika dia sendirian, seorang laki-laki menghampiri dia. Perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan minggu lalu. Dari ayat 1 dan 2. Tolong ditayangkan. Ayat 1 dan 2. Malaikat menghampiri dia. Tolong ditayangkan dari Kejadian 28. Bermimpilah dia. Lalu Allah duduk di sampingnya. Lihat ayatnya. Allah yang menghampiri dia. Saudara bisa lihat ini menjadi pola kebenaran. Pola realita. Dia bilang sesudah, waktu dia tinggal sendirian. Dikatakan seseorang laki-laki menghampiri dia, bergulat dengan dia, memprakarsai suatu pertarungan. Gulat. Di sini digunakan kata wrestle. Wrestle itu gulat. Bukan bertinju. Gulat. Dan mereka bergulat sampai fajar menyingsing. Menurut saudara, orang yang bergulat dengan Yakub, yang menginisiatif, yang memprakarsai bergulat dengan Yakub, menurut saudara, itu siapa? Tentu itu adalah malaikat Allah yang diutus untuk bergulat. Karena apa? Karena dari banyak kejadian, Allah yang memprakarsai, mendatangi Yakub, mendatangi Yakub, mendatangi Yakub.
Selalu demikian. Dan ketika dia sedang dalam ketakutan yang luar biasa. Saya ingin tunjukkan pada saudara nanti atau minggu depan. Ini akan menjadi realita buat hidup saudara. Jawaban itu tidak selalu dengan kata-kata. Jawaban itu tidak pernah Allah mau kerjakan lagi. Setelah dia menjamin bahwa dia akan melindungi saudara. Allah tidak pernah mau mengulang lagi. Kita lihat di sini. Jadi, saudara bukan hanya harus mengalami terobosan yang luar biasa. Yang tidak engkau sangka-sangka di sini. Tapi saudara bisa lihat di sini. Allah menghampiri Yakub untuk menyadarkan Yakub. Dengan hal yang paling terpenting. Yang telah Allah kerjakan. Yang telah Allah anugerahkan. Kepada Yakub. Dan sekarang ada di dalam diri Yakub. Saudara tentu masih ingat. Nubuatan. 3 janji nubuatan yang akan digenapi lewat hidup saudara. Pertama. Hidup saudara tidak akan sama lagi. Yang kedua, engkau akan tahu pekerjaan Allah dan bagaimana mengerjakan pekerjaan Allah. Dan bisa saja engkau sedang mengerjakan pekerjaan Allah itu. Saat ini. Dan yang ketiga, engkau akan diberikan satu pengalaman. Mengalami dalam waktu ke waktu. Yaitu dimensi kuasa Allah yang dahsyat itu. Yang akan membawa perubahan hidup saudara. Dan yang akan memanifestasikan kuasa ataupun kekuatan Allah yang maha tinggi. Dan juga iman Allah yang maha tinggi. Lewat hidup saudara. Saudara akan lihat. Allah ingin menyadarkan. Allah ingin membuat supaya Yakub tahu apa yang sudah ada dalam dirinya. Kalau engkau baca di Kejadian 31 ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, ini di Padan Aram. Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu dan aku akan menyertai engkau. Siapa yang menyuruh pulang dia ke rumah Ishak bapaknya dari rumah Laban mertuanya? Siapa yang menyuruh? Allah. Allah yang menyuruh. Jadi Yakub, jika engkau taati itu, maka aku akan menyertai engkau. Menjamin hidupmu. Saudara bisa lihat di ayat 9-nya. Kejadian 32 ayat 9. Mari kita lihat sama-sama. Apa yang diinginkan Yakub? Kemudian berkatalah Yakub dalam doanya. Karena ketakutan dia kepada Esau. Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak. Ya Tuhan yang telah berfirman kepada pulanglah ke negerimu. Serta kepada sanak saudaramu. Dan aku akan berbuat baik kepadamu. Bukan hal yang buruk yang akan terjadi. Tidakkah itu cukup? Oh Allah sudah menjamin dia. Dan kau lihat di ayat 12-nya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu. Dan menjadikan keturunan sebagai pasir di laut. Yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Tetapi semuanya ini. Semua firman yang Allah sampaikan. Yang menjamin tidak pernah membuat
diri Esau mengalami rest, ketenangan, kepuasan, dan sejahtera. Tidak pernah. Mengapa? Karena dia belum sampai di suatu posisi. Nama posisi itu adalah menggunakan kunci. Yakub telah memiliki kunci. Sorga terbuka begitu saja. Tapi dia belum berada di posisi menggunakan kunci tersebut. Bahkan ketika dia ketahui Esau datang dengan 400 orang kuatnya, dia membentuk strategi lahiriah. Dia belum bisa menggunakan kunci. Karena dia belum berada di posisi itu. Saudara tahu, posisi menggunakan kunci itu dewasa. Anak kecil boleh memegang kunci. Tapi menggunakan kunci diperlukan kedewasaan. Ini luar biasa apa yang dialami oleh Yakub. Saya diberitahu oleh Tuhan pada saat sekarang ini. Ini yang kau alami. Kau sudah banyak mendengarkan input. Mendengarkan kebenaran. Kau tahu. Dan kau taati. Tapi kau belum sampai di posisi menggunakan kunci. Kau tahu. Tapi belum menjadi kehidupan. Belum pernah bisa menggenggam hatimu. Pikiranmu. Emosimu. Perhatikan ini baik-baik. Hal yang aneh terjadi. Para malaikat menampakkan diri kepada Yakub. Di Kejadian 28. Di Kejadian 32. Di Mahanaim dalam bentuk bala tentara. Lalu sekarang. Dia menghadapi seorang malaikat makhluk roh. Dalam wujud manusia. Dan itu adalah malaikat. Dan bergulat dengan dia. Apa arti bergulat dengan dia? Itu adalah konflik yang terjadi pada dirinya Yakub. Yakub masih menggunakan kekuatan manusianya. Itu sebabnya Allah datang untuk menghancurkan kekuatan lahiriamu. Apa yang kau andalkan sekarang ini? Jadi Alkitab menulis, Yakub yang bergulat dengan malaikat bukan Yakub yang bergulat dengan malaikat. Tapi malaikat itu yang bergulat dengan Yakub. Allah yang memprakarsai. Tuhan menginginkan untuk mengambil semua kedaginganmu. Seluruh kemampuanmu. Yakni rasa percaya dirimu. Sama seperti Yakub. Kesombonganmu. Rencana licikmu. Kehebatan cara berpikirmu. Tetapi di sisi lainnya. Sekaligus juga Tuhan bergulat dengan kau. Memprakarsai pergulatan itu. Membuat hari itu. Bukan siapa yang menang. Bukan siapa yang kalah. Itu yang penting. Tapi engkau akan mengakhiri. Tuhan tahu caranya. Supaya bagaimana caranya. Supaya engkau bisa mengakhiri. Kehidupanmu secara lahiriah. Tuhan ingin menyadarkan kau. Dengan menunjukkan sesuatu yang ilahi. Yang supranatural. Sudah ada dalam dirinya Yakub. Sebab apa? Sebab Yakub tidak mengerti. Mengapa dia melihat sorga terbuka
Di Kejadian 28. Mengapa dia menjumpai Allah Abraham, Allah Ishak. Dan yang berfirman kepadanya di peta. Dia tidak mengerti. Mengapa Allah harus bergulat dengan hidupmu? Sebab Yakub tidak mengerti. Mengapa Laban melepaskan dia. Bahkan dia tidak mengerti. Mengapa Yakub berjumpa dengan bala tentara malaikat di Mahanaim. Saya ingin supaya saudara memahami. Semuanya itu Allah kerjakan. Kepada dirinya Yakub. Terhadap Yakub. Dan malam itu yang menghampiri Yakub. Bergulat dengan dia. Adalah malaikat ikat janji. Yang bergulat. Dengan seluruh kekuatan rohani yang dimiliki. Oleh malaikat itu. Dan hikmat ilahi. Saya ulangi sekali lagi. Seluruh kekuatan rohani. Dan hikmat ilahi. Mari kita lihat. Ketika orang itu, ayat 25. Atau malaikat itu melihat. Bahwa ia tidak dapat mengalahkannya Yakub. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terplecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Allah melihat bahwa Yakub telah memiliki kekuatan yang seimbang. Yang setara. Dalam pergulatan itu. Dan kekuatan itu. Tidak diketahui oleh Yakub sebelumnya. Tapi dia melihat faktanya ketika dia bergulat dengan malaikat itu. Dia bergulat dengan malaikat ikat janji. Baru termanifestasi. Kekuatan yang sudah ada. Tertimbun. Tertutup selama ini. Dibawa oleh Yakub. Sejak dia melangkah pergi dari Berseba. Mentaati bapaknya. Kekuatan itu sudah ada. Saya mau beritahu pada saudaraku. Kekuatan ilahi yang ada pada diri Yakub, yang ada pada diri saudara itu. Hanya efektif dalam hidupnya saudara dan juga Yakub. Apabila engkau sedang bergerak. Apabila engkau sedang berjalan. Apabila engkau sedang melangkah dalam kehidupan. Demi menggenapkan ikat janji Allah terhadap Abraham. Dan kekuatannya itu menjadi efektif. Jika tidak dipadukan dengan kekuatan lahiriah. Dengan kemampuan lahiriah saudara. Itu sebabnya, alasannya. Mengapa malam itu Allah harus bergulat dengan kau? Bergulat dengan kau. Untuk melemahkan seluruh kekuatan lahiriah Yakub. Dan bahkan saya lebih senang untuk menggunakan kata yang lebih final. Untuk melumpuhkan kekuatan lahiriah Yakub. Sehingga kekuatan itu tidak berguna lagi. Digunakan dalam hidup. Langkah hidup selanjutnya. Yakub. Begitulah yang terjadi pada hidup saudara. Saya ingin supaya saudara bisa melihat ayat 25 ini dalam berbagai macam Alkitab. Amplified Classic Bible. And when the man showed that he did not prevail against Jacob, he touched the hollow of his thigh. And Jacob's thigh was put out of joint as he wrestled with him. Dan ketika orang itu melihat bahwa dia tidak menang, tidak bisa berhasil atau berkuasa melawan Yakub, dia menyentuh
menyentuh, lekukan pahanya, bagian paha. Dan paha Yakub terkilir atau keluar saat dia bergulat dengan dia. Kalau di Amplified Bible, itu tadi Amplified Classic Bible. When the man showed that he had not prevailed against Jacob, he touched his hip joint, pangkal paha, pinggul. And Jacob's hip was dislocated, bergeser, as he wrestled with him. Terjemahan bebas. Ketika orang itu melihat bahwa dia tidak bisa mengalahkan Yakub, dia menyentuh sendi engsel pinggulnya dan pinggul Yakub terkilir saat dia bergumul dengannya. Pertanyaannya, malaikat ini melihat dia tidak bisa mengalahkan Yakub karena Yakub menggunakan kekuatan apa? Karena Yakub menggunakan kekuatan ilahinya Allah yang sudah ada pada dirinya dia sejak Kejadian 28. Kalau begitu malaikat itu melihat kekuatan lahirianya sudah tidak berguna. Sudah tidak dipakai lagi oleh Yakub dalam pergulatan dengan Allah. Wow, itu kabar gembira bagi surga. Begitu juga dengan saudara. Dalam Expanded Bible, ini lebih seru lagi. When the man showed he could not defeat Jacob. Ini lebih tepat. He struck Jacob's hip socket. And put it out joint of joint. Put it out of joint as he wrestled with him. Terjemahan bebasnya ini paling bagus. Memberikan pengertian dalam. Ketika orang itu melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkan Yakub. Mengapa? Karena Yakub waktu bergulat dengan makhluk roh ini. Dengan malaikat ini. Dia menggunakan kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya. Yang sudah Allah taruh itu kekuatan ilahi. Supranatural. Dia memukul pinggul. Atau penyokong pinggul. Atau ujung atas pangkal paha. Ujung atas pangkal paha. Jadi paling ujungnya, di dada bonggolnya. Pangkal pahanya. Yakub dan membuatnya lepas. Tidak bisa bertumpu lagi. Saat dia bergumul dengannya. Oh, saya berdoa supaya saudara benar-benar mendapatkan pemahaman yang dahsyat ini. Begini caranya Allah. Yang pertama Allah sadarkan. Ketika dia bergulat dengan malaikat itu. Allah menyadarkan, Allah melihat bagaimana Yakub menggunakan kekuatan yang tersembunyi. Yang tidak dia ketahui sudah ada dalam dirinya. Sehingga malaikat itu tidak bisa menang atas dirinya. Lalu malaikat itu melihat. Loh, selama ini kekuatan lahiriah yang ada pada diri Yakub. Yang digambarkan. Sebagai tulang pangkal paha. Paha adalah tumpuan kekuatan manusia. Dan persendiannya itu dengan pinggul adalah pusat kekuatan fisik bagi seorang pegulat. Karena seorang pegulat itu harus membengkokkan badannya. Dan dia harus menahan kakinya terhadap lawannya. Kalau tidak dia akan terbanting. Jika tulang paha terlepas dari persendiannya, maka orang itu benar-benar cacat dan tidak berdaya. Jadi Yakub ini, menurut Alkitab, dia dikatakan wrestle. Wrestle itu pegulat. Orang bergulat. Memiliki karakter berjuang. Tapi malaikat itu melihat kekuatan lahiriah itu tidak digunakan saat bergulat dengan malaikat itu. Dan itu tidak ada gunanya. Kalau begitu, sahlah bagi Tuhan. Berarti mulai dari hari itu, Yakub akan tahu bagaimana menggunakan kekuatan ilahi Tuhan yang sudah ada pada dirinya. Sehingga malaikat itu
Allah melihat itu kekuatan pangkal pahanya, kekuatan manusianya. Kekuatan manusianya Yakub sudah tidak berguna lagi untuk perjalanan hidup selanjutnya. Apalagi menantikan hari yang baru. Fajar akan menyingsing. Itu tidak berguna lagi. Oh, saudara bisa lihat. Dengan apa digambarkan semuanya ini. Jalannya Yakub berubah. Dia terpincang-pincang. Dia harus menggunakan tongkat. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan tumitnya. Tapi dia harus menggunakan tongkat. Mengapa? Karena di persendiannya sudah lepas, kata Alkitab. Itu kekuatan ini dihancurkan oleh Allah. Pada saat Allah melihat bahwa itu sudah tidak berguna lagi. Ketika dia bertarung dengan Allah. Jadi malaikat itu memukul cekungan pahanya. Bagian berongga, paha, tempat berongga. Di mana tulang-tulang paha bergerak. Seperti bentuk lekukan tangan orang yang melengkung. Seperti ini. Pukulan tersebut menyebabkan lekuk paha Yakub itu keluar. Dan dari persendian. Sehingga saat Yakub bergumul dengannya. Yaitu tulang rusuk. Atau tulang paha. Maksudnya tulang paha. Bergeser dari tempatnya. Yang berlubang itu. Seperti berlubang. Semua itu dilakukan. Agar Yakub tahu. Bahwa orang yang bergulat dengan dia. Malaikat itu. Itu lebih unggul. Lebih tahu. Hal-hal apa yang tidak berguna. Dan itu yang dikalahkan oleh malaikat itu. Pada hidupnya Yakub. Itu sebabnya. Ketika itu dipukul. Maka berhentilah Yakub. Mengandalkan kekuatan lahirianya. Apapun yang dia mau. Untuk menggunakan kekuatan lahirianya. Kemampuan dari dirinya. Itu tidak akan pernah berhasil lagi. Mengapa? Karena itu sudah lepas. Sekarang Yakub bisa menyadari. Bahwa kemenangan yang dia perolehnya atas dirinya. Bukanlah dari kekuatan kemampuan diri sendiri. Tetapi karena ada kekuatan ilahi pada dirinya. Yang Allah telah depositokan. Sehingga pada saat itu. Di sungai Yabok. Itu adalah pencairan depositonya. Jadi pergulatan ini. Menunjukkan kebenaran dan realita dari konflik itu. Allah tunjukkan konflik yang sebenarnya. Bukan dengan Esau. Bukan dengan Laban. Tapi dengan dirimu sendiri. Kau konflik. Kau selalu mengandalkan kehebatanmu. Kau merasa kau melayani. Karena kau bisa main gitar. Dan kau melayani Tuhan dengan main gitar. Itu kelihatan baik. Tapi bukan itu pekerjaan Allah. Kau bisa main drum. Kau merasa dirimu hebat. Kau bisa melakukan ini. Kau bisa tarik paduan suara. Kau merasa kau bisa menjadi singer. Kau merasa. Tapi semua itu adalah bakat. Allah akan memukul itu. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat. Karena kemudian ada pertanyaan. Malaikat itu bertanya, siapa namamu? Yakub.
Saudara tahu apa artinya Yakub? Yakub itu artinya adalah penangkap tumit. Penangkap tumit. Atau pengganti. Dia ingin mengganti suasana. Dia ingin mengganti kemenangan. Kejadian 25. Kita lihat sekarang pada saat dia lahir. Kejadian 25. Lihat, semuanya hal-hal yang spiritual. Lihat ketika Ribka melahirkan. Ayat 24. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Oh. Tangannya memegang tumit Esau. Jadi rupanya dari dalam kandungan. Esau keluar lebih dahulu. Rupanya ada upaya dari bayi Yakub yang dalam rahim ini. Rahim Ribka ini. Memegang tumit Esau pada saat keluar. Itu ada upaya sebelumnya. Dia untuk membalikkan keadaan. Supaya dia yang keluar lebih dahulu. Sebab siapa yang keluar dari rahimnya Ribka. Dia menjadi yang sulung. Sebab ia dinamai Yakub. Jadi saudara bisa lihat. Tangannya memegang tumit Esau. Makanya dia dinamai Yakub. Jadi Yakub ini adalah penangkap tumit. Ketika Esau lahir lebih dulu, maka kemudian tangannya dia sedang memegang tumitnya Esau. Nah, apa arti rohani? Saya tidak akan membahas detail, tapi saudara terima saja, karena saya akan sebutkan ayat-ayatnya. Penangkap tumit berarti adalah langkah-langkah yang salah seperti kayak penipu, bajingan, semua hal-hal yang tidak terpujilah. Pegulat. Perhatikan baik-baik. Bukankah dia bergulat dengan malaikat di Sungai Yabok? Ya. Ingat dari mulai rahim. Dia terkenal dengan pegulat. Pegulat yang selalu ingin membalikkan keadaan. Dia menangkap tumit. Pegulat biasanya akan menangkap tumit lawannya untuk membalikkan keadaan agar dia menang. Saya ingin saudara membuka Hosea 12 ayat 4. Di dalam kandungan, ia menipu saudaranya. Dan dalam kegagahannya, ia bergulat dengan Allah. Kemudian kita lihat ayat 3-nya. Ya, ayat 3-nya. Dalam King James Version. Sekarang kita lihat dari Hosea. Ayat 3-nya, Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya. Dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Ayat 4-nya mengatakan, di dalam kandungan, ia menipu saudaranya. Ia mencoba melakukan tipuan. Dengan cara apa? Memegang tumit. King James Version di ayat 3 mengatakan, he took his brother by the heel in the womb. And by his strength, he had power with God. Di sini dikatakan menipu saudaranya mulai dari dalam kandungan. Dia ingin membalikkan keadaan dengan cara yang curang. Dengan cara-cara yang tidak benar. Dia mengambil saudaranya. Esau dengan tumit, ini terjemahannya, King James. Dia mengambil saudaranya, memegang saudaranya dengan tumitnya, pada tumitnya. Di dalam rahim, dan dengan kekuatannya, dia memiliki kekuatan dengan Tuhan. Dia ingin menggunakan kekuatan Tuhan untuk membalikkan keadaan. Tetapi caranya salah. Memegang tumit. Generasi pemegang tumit selalu menggunakan cara yang salah.
Mazmur 49 ayat 6. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Lihat, King James Version yang mengatakan, wherefore should I fear in the days of evil, when the iniquity of my heels to meet me shall compass me about. Mengapa aku Daud, ini bicara tentang Daud, harus takut pada hari-hari kejahatan, ketika kejahatan tumitku akan mengelilingi aku. Saudara yakin sekarang? Bahwa persoalan Yakub bukan yang dari Laban dan Esau, tapi kejahatan tumitnya. Yeremia 13 ayat 22. Yeremia 13 ayat 22. Mari kita lihat. Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semua ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmu, maka disingkapkannya ujung kainmu, dan kau diperkosa. Tapi kemudian kalau engkau baca dalam Amplified Bible, tentang Yehuda ini disebutkan adalah tumitmu akan mengalami kekerasan. Dalam King James Version disebut ditelanjangi. Demikianlah tunduk pada jalan yang jahat saat ditawan. Saya ingin saudara menghubungkan ini dengan perkataan Yesus. Supaya kita bisa mengakhiri apa artinya tumit ini. Ada generasi yang disebut generasi tumit. Mazmur 41 ayat yang ke-10. Bahkan sahabat karibku yang ku percayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yohanes 13 ayat yang ke-8. Yohanes 13 ayat yang ke-18. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Ini pada waktu perjamuan dan akhirnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Dikutip dari Mazmur tadi, 41. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Wah, ingin meremukkan aku dengan tumitnya. Mengangkat tumit artinya melakukan hal yang jahat untuk menghancurkan atau mengoyak-ngoyak diri orang yang dikenai tumit itu. Saya ingin supaya saudara mengerti tentang Yakub ini. Kejadian 49 ayat 17. Kejadian 49 ayat yang ke-17. Semoga Dan, ini doanya, ini nubuatannya Yakub terhadap salah satu anaknya, yaitu Dan, suku Dan nanti. Semoga Dan menjadi ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Hal yang buruk terjadi. Jadi mengenai taktik sembunyi-sembunyi ular yang memagut tumit, seekor ular beludak menggigit tumit sehingga dia terguling. Kita akan sampai pada Kejadian 3 supaya kita clear. Ayat 15. Tuhan berkata kepada ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, maksudnya keturunan ular, dan keturunannya, keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya. Ini berbicara tentang kemenangan atas kekuatan jahat, atas umat manusia. Kau akan meremukkan tumitnya. Tetapi jadi ada generasi Kristus dihancurkan oleh ular. Lewat dosa.
Tapi yang disebut dengan keturunan perempuan ini tidak disebutkan keturunan-keturunannya. Menuju pada Kristus. Yesus Kristus. Oh, Yesus harus menderita. Dia dihianati. Diperlakukan, ditipu. Hal yang jahat. Karena pemegang tumit itu adalah berbicara tentang penipu. Siapa yang menipu dia? Yang menipu dia mulai dari Pilatus, orang Farisi, orang Yahudi, Judas Iskariot. Dia mengalami itu. Dia diremukkan tumitnya dengan cara-cara yang tidak benar. Cara yang tidak berpuji. Tetapi tumitnya itu, kakinya itu, meremukkan kepala ular. Wah, tentu saudara sudah siap sekarang. Saudara lihat bagaimana generasi pemegang tumit ini diubahkan. Generasi pemegang tumit ini memiliki ambisi yang kuat. Sama seperti yang dipamerkan, yang dinyatakan oleh Yakub. Mari kita lihat saudaraku. Saya lanjutkan lagi. Ayat 26. Ini yang akan terjadi pada hidup saudara. Kita mulai. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi. Karena fajar telah menyingsing. Kenapa dia berkata demikian? Karena tugasnya dia sudah selesai. Untuk menghancurkan seluruh kekuatannya. Karena Yakub dalam saat bergulat dengan dia, tidak memakai kekuatan lahiriahnya itu. Makanya dia tidak bisa mengalahkan Yakub. Biarkan aku pergi. Kenapa? Malaikat itu berkata pada saya, bukan kepada kalian, bukan kepada Alkitab. Tugasku sudah selesai. Mengapa dia bilang, biarkan aku pergi? Karena fajar telah menyingsing. Arti kata Yakub sudah siap. Akan mulai selanjutnya dan seterusnya. Melangkah dalam kehidupan. Dengan langkah yang baru. Dengan cara yang baru. Akan mengandalkan kekuatan ilahi dalam dirinya. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika kau tidak memberkati aku. Allah, biarkanlah aku pergi katanya. Semua itu harus dikerjakan Allah dengan menyadarkan Yakub sebelum hari-hari yang baru. Sebab apa di hari-hari yang baru? Apa yang akan Yakub jalani adalah pekerjaan Bapa di sorga. Yang hanya bisa diselesaikan. Karena itu terikat kepada ikat janjinya. Itu sebabnya Allah tidak mengizinkan saudara. Saudara tidak akan memiliki hari yang baru. Kalau saudara masih menggunakan kemampuan saudara. Tetapi Allah setelah menyediakan, mendepositokan. Saya mau ingatkan sekali lagi. Semua kekuatan dan kemampuan Allah yang ada pada hidup saudara. Dan termasuk kunci. Dan bagaimana menggunakan kunci. Itu tidak akan pernah efektif jika engkau campur. Pekerjaan Bapa tidak akan pernah terselesaikan. Karena engkau menggunakan dua kekuatan. Luar biasa. Luar biasa pertarungan ini, saudaraku. Dia melihat Yakub ada dalam posisi berimbang. Inilah yang didapati oleh Tuhan pada diri Yakub. Sejak
Dia terus-menerus menaati perintah Ishak. Inilah yang didapati oleh Allah. Mulai dari dia melangkah keluar dari rahimnya Ribka. Allah tahu. Allah sudah tahu bahwa Esau akan menjual hak kesulungan. Ketika dia menjual hak kesulungan, Ibrani mengatakan, Ibrani 12. Saudara bisa lihat dalam tayangannya. Disebutkannya, jangan ada orang yang memiliki nafsu seperti Esau memiliki nafsu cabul. Cabul itu urusannya adalah dengan wanita. Dan Esau kemudian mengambil wanita Het sembarangan. Padahal dia nggak tahu. Itu ikat janji dengan wanita yang tidak menyembah Allah. Yang tidak satu DNA rohani. Yang akan bisa mengaborsi. Menggagalkan destininya dia. Dan juga ikat janji. Mengkamiri ikat janjinya Allah dengan Abraham. Esau tidak peduli itu. Saya ingin kau membaca sesuatu. Di Maleaki. Maleaki. Maleaki 1. Ayat 2. Aku mengasihi kamu. Firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Yakub berada dalam posisi Bapa mengasihi. Allah mengasihi dia. Sama seperti Yesus di Yohanes 5 ayat 20. Maka dia tunjukkan. Dia tahu pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Yakub. Padahal itu adalah pekerjaan Bapa Allah Bapa sendiri. Kemudian dikatakan di sini. Maleaki 1 ayat 2. Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Lihat ayat 3. Tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungan menjadi sunyi sepi. Dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Tidak ada satupun yang menghasilkan. Ini menunjukkan gambar. Yakub berada di suatu posisi. Posisi yang selama ini dia dambakan. Walaupun Allah melihat belum efektif karena dia menggunakan menurut caranya dan kekuatannya untuk mendapatkan hal itu. Itu sebabnya Allah menyukai Yakub. Allah senang kepada Yakub. Makanya Allah mengatakan, aku akan bergulat dengan Yakub pada hari ini. Untuk menyelesaikan kemampuan. Sebab besok hari-hari yang baru. Dia akan berjalan untuk menyelesaikan pekerjaannya Allah Bapa di surga. Lewat ketaatannya pada perintahnya Ishak. Bapa rohaninya. Tetapi dengan menggunakan kekuatan ilahi yang dimiliki oleh Allah. Bayangkan bagaimana mungkin seorang manusia dari darah dan daging seperti Yakub ini bisa menahan seorang malaikat. Dengarkan saya. Seorang malaikat roh yang supranatural dan bahkan tidak bisa. Dan bahkan malaikatnya tersebut tidak bisa melepaskan diri darinya. Saya ingin supaya saudara bisa menyadari kenapa ucapan malaikat itu kemudian itu jadi tanda tanya. Bukankah waktu dia terplecok itu menunjukkan dia kekalahan? Tidak.
Allah mengalahkan kekuatan dagingnya dia. Tapi Allah tidak bisa mengalahkan Yakub yang saat itu sedang bertarung. Karena dia menggunakan kekuatan ilahinya. Allah yang ada pada dirinya. Saudara bayangkan bagaimana mungkin seorang malaikat tidak bisa melepaskan diri darinya Yakub. Dan ingat kondisi daripada Yakub yang sedang bertarung ini. Saat itu dalam keadaan takut. Dia sedang menghindar daripada saudaranya yaitu Esau. Yang punya 400 orang perkasa. Lalu malaikat itu mengatakan begini. Malaikat itu berkata, biarkanlah aku pergi. Sudah lihat pada tayangan kan. Kemudian Yakub mengatakan, aku tidak akan membiarkan kau pergi. Ayat 26. Jika engkau tidak memberkati aku. Oh, luar biasa. Yakub diberkati. Tapi sekarang ini bukan lagi Yakub. Dia menuntut berkat yang lain. Allah buat ikat janji dengan Abram. Tapi ternyata jalannya Abram masih tercela. Itu di Kejadian 15. Di Kejadian 17. Allah buat ikat janji yang baru. Tetapi bukan lagi dengan Abram. Tapi dengan Abraham. Allah melihat. Dalam pertarungan ini. Dia tidak temukan Yakub. Si pegulat itu. Si pemegang tumit itu. Dia melihat. Ini Israel. Perhatikan baik-baik. Sadarkah Yakub? Oh, di dalam dirinya ada sesuatu yang perkasa. Yang dahsyat. Yang dimiliki oleh Allah. Dan tidak dimiliki oleh makhluk. Seperti malaikat. Saya ajak kau bisa melihat 2 ayat. Pada masa pemerintahannya Hizkia. Raja Hizkia. Asyur memerangi Hizkia. Yehuda. Memerangi Yehuda. Dan mereka berkemah. Lihat sekarang di 2 raja-raja. Supaya saudara mengerti kekuatan malaikat. 2 raja-raja. Ayat 35. Maka pada malam itu, keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Seorang malaikat. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Yesaya 37 ini dicatat oleh Yesaya lagi. Yesaya 37 ayat 36. Yesaya 37 ayat yang ke-36. Keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Ingat, yang mati 185.000 ini karena dibantai oleh seorang malaikat, 1 malaikat saja, adalah para tentara Asyur. Bukan orang biasa. Saudara bisa bayangkan sekarang. Betapa hebatnya kekuatan daripada Yakub. Seharusnya Yakub tinggal dibalikkan begitu saja. Karena seorang malaikat memiliki kapasitas membunuh tentara pilihan, tentara terlatih.
Tentara yang siap berperang. Yang ahli dalam berperang. Jumlahnya 185.000. Dibantai sekaligus. Yakub disadarkan. Dari mana kekuatan ini? Yakub disadarkan. Allah memberikan firman kepada saudara. Allah memberikan seorang bapa kepada saudara. Allah memberikan para rasul, para nabi, para gembala. Allah memberikan para penginjil. Allah memberikan kepada saudara adalah para guru-guru. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat. Mari kita lihat sama-sama. Kita melihat sama-sama. Dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-9. Saya katakan sekali lagi, Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-9. Efesus pasal yang keempat. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Bisa memegang kunci. Menggunakan kunci. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Di sini digunakan kata nepios. G3516 adalah anak-anak yang bisa undur. Anak-anak yang mudah terlemas sekali. Nepios ini tidak bertumbuh. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh. Di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat. Menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya. Dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara bisa melihat sekarang bahwa di masa-masa yang sejak 2000 tahun yang lalu Allah telah memulai bagaimana supaya gerejanya itu kuat, memanifestasikan kekuatannya, menggunakan dalam hidup saudara kekuatan ilahi yang sudah ada ditanam dalam dirinya. Di sini dikatakan Dia memberikan para rasul. Dia memberikan para nabi. Dia memberikan para gembala. Siapa yang menganugerahkan itu? Guru, penginjil. Dia menganugerahkan semua itu. Dengan tujuan apa? Supaya saudara tidak diombang-ambingkan. Dengan angin pengajaran palsu. Yang menyesatkan. Saya mau menyatakan. Mulai dari saat sekarang engkau akan bisa melihat lagi. Suatu sistem, suatu struktur. Bagaimana saudara bisa. Saudara sebagai gereja. Bisa menjangkau seluruh dunia pada masa hidup saudara. Karena itu sudah terbukti. Allah memberikan strukturnya. Struktur organisasi yang sekarang. Untuk bertambah-tambah. Semakin banyak. Jumlah gereja lokal semakin banyak. Sampai kapan saudaraku? Engkau bisa menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Allah menghendak memukul. Mengirim seorang utusan untuk memukul sendi pangkal pahamu. Bukan jumlah orang yang banyak. Yang akan bisa memenangkan seluruh dunia. Seandainya juga
Saudara bisa menguasai gereja Katolik, gereja Kristen lain, gereja karismatik, gereja Pentakosta, Bala Keselamatan, gereja Advent seluruhnya. Tetap, saudara paling banyak, saudara hanya bisa menjangkau 2-5% penduduk dunia. Kita harus tahu dan percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang dimaksudkan. Engkau punya kemampuan. Bukan dengan cara berpikir seperti Yakub. Kalau aku menambah kekuatan lebih banyak lagi. Jumlah orang percaya lebih banyak lagi. Maka seluruh dunia akan bisa dijangkau oleh gerejanya. Tidak demikian. Allah ingin menghentikan seperti itu. Jadi apa yang dikatakan dalam Efesus pasal ini akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Yang pertama adalah engkau harus hidup dalam strukturnya Allah. Strukturnya Allah memberikan kepada saudara para rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Supaya saudara tidak diombang-ambingkan. Supaya saudara hidup dalam kesempurnaan. Diperlengkapi sehingga saudara menjadi dewasa, matang, sempurna. Allah punya niat. Saudara bisa lihat di ayat 12-nya Efesus ini. Niatnya adalah untuk menyempurnakan, melengkapi orang-orang kudus. Tapi selama ini kau mengandalkan, gerejamu mengandalkan kemampuan-kemampuan lahiriah. Dan kau tidak bisa menyaingi orang dunia. Wah, ini sesuatu yang harus mengubah hidup saudara. Di ayat 11 itu, dikatakan di ayat 11, Efesus 4 ayat yang ke-11 itu jelas, dikatakan dengan tegas di sana. Di situ adalah disebutkan, itu adalah strukturnya Allah. Strukturnya Allah ini tidak akan membuat saudara bergerak, berpusat kepada si 5 jawatan ini. Rasul, nabi, tidak. Tapi dia menyadarkan saudara. Dia seperti malaikat yang mendatangi Yakub. Yang memukul pangkal paha saudara. Oh, luar biasa. Ini adalah struktur Allah untuk gerejanya. Menyadarkan saudara. Wah. Saya yakin saudara semakin semangat menghadapi tahun-tahun di depan saudara ini. Cancel kematian saudara. Allah tidak menghendaki saudara pasif. Oh, kasih karuniaku adalah menjadi singer. Aku tidak bisa menjadikan semua bangsa murid. Allah tidak menghendaki itu. Mengapa engkau menjadi singer? Karena kau memakainya melalui kekuatan lahiriamu. Bakatmu sendiri. Niat Tuhan adalah untuk membuat saudara begitu kuat dan perkasa. Luar biasa saudara. Jadi struktur Allah ini seperti pukulan pada diri Yakub. Struktur Allah ini. Rasul, nabi, gembala. Kalau kau taati mereka, keyakinanmu tidak akan goyah. Engkau tidak akan berkata, ya kita akan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tapi dimulai dari ini. Engkau mulai mengecilkan. Tidak. Itu bisa terjadi pada masa hidupmu. Dalam 200 tahun. Tanpa Alkitab. Dalam bentuk buku. Tanpa bawa Alkitab. Tanpa internet. Tanpa telepon. Belum ada pesawat terbang. Hanya ada kapal laut. Dan perjalanan darat. Yang lama sekali. Seluruh bangsa di dunia ini. Telah dijangkau oleh Injil. Jadi saya mau beritahu pada saudaraku. Struktur Allah ini. Diberikan kepada saudara. Kepada gerejanya. Dan dengan demikian, bukankah ini sebenarnya pekerjaannya Allah? Ya.
maka dia langsung memberikan kemampuan dia. Kalau dia mengerjakan ini dengan kemampuan A, maka kemampuan A ini dia berikan pada saudara. Sehingga struktur Allah ini akan membuat hidup saudara bisa menjangkau miliaran jiwa. Saya katakan miliaran jiwa. Banyak orang sekarang hidup sama seperti Yakub. Sebelum kejadian 32. Sebelum bergulat dengan para malaikat. Mengapa? Dia lakukan KKR. Dia lakukan KKR. Meskipun satu hari engkau bisa tobatkan 1 juta orang. Engkau tidak akan bisa mampu untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Meskipun kau punya gereja lokal cabang kiri, cabang utara, selatan, barat, timur, barat, daya, tenggara, timur laut. Kau tidak pernah bisa menggenapkan firman itu. Allah menginginkan kau terlibat pada pekerjaannya. Lalu Allah menganugerahkan strukturnya. Allah tahu bagaimana menggandakan kekuatannya di dalam hidup saudara. Sebab kekuatan itu kekal. Sesuatu yang kekal arti kata dia bisa bergerak terus tanpa batas. Jadi struktur Allah yang seperti ini. Itu membuat efektif kekuatan ilahi di dalam hidup saudara. Bisa menjangkau. Allah lah yang tahu bagaimana kekuatan yang kau miliki itu bisa menjangkau miliaran. Allah lah yang tahu. Dan dia akan kerjakan itu. Dan struktur Allah ini akan membawa saudara pada kehidupan kesempurnaan, kedewasaan, dan matang. Inilah posisi menggunakan kunci. Inilah posisi menggunakan kunci. Haleluya. Oh, haleluya. Seolah-olah saya sudah mengatakan pada saudara. Saudara sudah memiliki. Bukan seolah-olah, sorry. Saya ingin memastikan pada saudara. Saudara sudah pasti memiliki. Ketika engkau mentaati. Orang yang diutus kepada hidup saudara. Engkau mentaatinya. Maka hidupmu menjadi kunci. Dan sekarang engkau harus sampai kepada posisi bagaimana menggunakan kunci itu. Untuk membuka bangsa-bangsa bagi Tuhan. Ketika saudara mentaati suara Bapa rohanimu. Dan saudara lakukan. Bikin notes. Ingat, pekerjaan Allah Bapa di sorga bukanlah bikin notes, bikin sermon notes, bukan. Tapi ketika engkau taati suara Bapa rohanimu, engkau sudah mengetahui bahwa itu adalah pekerjaan Allah Bapa. Dan itu adalah bagaimana saudara tahu untuk menyelesaikannya. Saudara sedang menyelesaikannya. Saat seperti itu, kau akan menerima kuasa ilahi yang tidak engkau sadari akan ada dalam hidup saudara. Luar biasa saudara. Apa yang Allah mau. Apa yang Allah mau, Allah inginkan untuk hidup saudara. Itulah karena dia terikat pada ikat janjinya. Minggu depan saya akan lanjutkan lagi. Ini merupakan prophetic direction.
arahan profetik di musim penggenapan untuk tahun 2023, 24, 25, dan selanjutnya, dan seterusnya. Selama surga terbuka. Bukankah saudara merasakan surga terbuka buat hidup saudara? Surga terbuka buat hidup saudara. Itu telah terbukti. Saudara menerima aliran firman yang membuat terpuji nama dia. Setiap minggu saya membaca dalam chatting, dalam live streaming, dari apa yang Tuhan sampaikan lewat hidup saya kepada saudara. Saya membacanya dengan jelas. Banyak orang dibukakan. Karena engkau hidup dalam surga terbuka. Tidakkah engkau sadar? Ada kekuatan yang dahsyat dalam hidupmu. Kenapa itu terjadi? Dengarkan saya baik-baik. Mari kita buka sekarang. Kejadian 32 tadi. Kejadian 32. Hal yang tidak diketahui oleh Yakub. Kita mulai dari ayat yang ke-28. Ayat 28 saja. Lalu kata orang itu, malaikat itu, namamu tidak akan lagi disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah. Bergulat melawan Allah. Menjadi pegulat dengan Allah. Dan manusia. Dan engkau menang. Yakub bengong. Aku bergulat dengan Allah. Aku punya kekuatan yang luar biasa dari Allah. Berimbang dengan Allah sehingga dia nggak bisa kulepaskan. Minggu depan saya akan sampaikan dari mana dia memperoleh kekuatan itu. Tapi saya mau akhiri sampai di sini. Lihat. Malaikat itu Allah menyadarkan saudara. Allah tidak bisa mengalahkan saudara. Saudara menang terhadap Allah dan terhadap manusia. Karena apa? Karena Allah terikat kepada ikat janjinya. Dan lihat saudara. Dia menatap pada saudara saat dia bergumul. Lewat malaikat yang bergumul itu. Dia melihat saudara. Oh, ini generasi. Daripada generasi Abraham. Untuk mewujudkan ikat janjiku. Dengan Abraham. Dia lihat ikat janji itu. Itu sebabnya dia tidak bisa mengalahkan Yakub. Itulah hidup saudara. Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia terikat pada ikat janjinya. Dia membuat ikat janji. Dengan berlandaskan dia bersumpah terhadap dirinya. Betapa dahsyatnya hidup saudara. Minggu depan saya sampaikan. Bagaimana Yakub memperoleh kekuatan kuasa sama yang berimbang. Sehingga dia bisa menaklukkan, dia bisa mengalahkan Allah dan manusia sekaligus. Ingat itu dua alam yang berbeda. Alam roh dan alam nyata. Lahiriah. Saya melihat Allah telah memberkati hidup saudara yang hidup dalam ketaatan dan yang menyambut dan yang mendengar dan berpegang pada perintah Bapa rohanimu. Saya sudah melihat itu. Tuhan memberkatimu. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Realita Engkau telah sebutkan. Apa yang akan kami alami
Saudara-saudaraku, hamba kalian semua alami. Itulah realita yang akan terjadi di hari-hari depan. Dan tidak akan berhenti. Hanya sampai pada tahun ini saja. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami ini. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa saat ini, hamba melihat sedemikian banyak daripada orang-orang ini. Mereka orang-orang yang setelah hidup berjalan melakukan perbuatan mereka di dalam pekerjaanmu sendiri. Terima kasih. Saya bersyukur padamu. Di dunia ini ada hari depan. Ada masa depan. Terima kasih karena kau menyatakannya buat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk anugerah yang kau berikan ini. Kesempatan yang kau berikan ini. Terima kasih. Karena engkau menyingkapkannya kepada kami. Hari-hari di depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hamba berdoa saat ini. Kepada mereka yang hari ini disadarkan oleh Tuhan. Selama ini persoalan hidupmu. Karena kau menggunakan kekuatanmu. Bahkan kau menjadi pemimpin dalam gereja. Karena kau juga mengandalkan. Bagaimana menerapkan firman Tuhan ini dengan cara-cara dunia. Dengan cara-cara manusia. Oh, kita harus buka cabang di mana. Kita harus lakukan gini. Penginjilan harus lebih besar. Bisnis kita harus kembangkan. Bisnis ini di sini. Supaya kita mempengaruhi domain-domain ini. Stop, hentikan seperti itu. Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan otoritas di sorga dan di bumi. Yakub telah menang terhadap Allah dan terhadap manusia. Itu dua alam, sorga dan bumi. Karena itu pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Karena itu. Kalau saudara adalah Yakub. Menang terhadap Allah dan manusia. Saudara tinggal pergi. Lakukan saja. Maka kau akan lihat. Kekuatan di dalam diri saudara itu. Itu kadang-kadang bekerja tanpa engkau ketahui dia bekerja. Dia mendapatkan landasan. Yaitu ketaatanmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Untuk apa yang kau nyatakan. Dan ini adalah hadiah tahun baru yang terbaik buat hidup kami. Kami akan berjalan dari tahun demi tahun. Waktu demi waktu. Seterusnya. Bukan hanya dalam sorga yang terbuka. Tapi kami akan mengalami realita. Realita penggenapan demi penggenapan. Dari apa yang kau firmankan. Dari apa yang kau perintahkan kepada kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.